Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestani Ali dengan NIM C1C019062. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keperilakuan yang didosen pembimbingi Bapak Wirmi Eka Putra, SEMSI. Baiklah, kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah pengertian anggaran. Di sini anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematik yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau satuan moneter dan berlaku untuk jangka panjang atau periode tertentu yang akan datang. Nah, dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa anggaran itu merupakan hasil kerja output, terutama berupa taksiran yang akan dilaksanakan pada masa mendatang. Kemudian hubungan anggaran dengan akuntansi. Anggaran dan akuntansi memiliki kaitan yang erat, di mana akuntansi ini menyajikan data historis yang sangat bermanfaat untuk mengadakan estimasi yang akan dituangkan dalam anggaran, yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja di waktu yang akan datang. Dengan demikian, akuntansi itu sangat bermanfaat di dalam penyusunan anggaran. Kemudian ada tujuan anggaran. Untuk menyatakan harapan, yang pertama adalah untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan yang secara jelas dan formal. Kemudian sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. Kemudian yang kedua adalah untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran itu dapat dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menyediakan rencana terperinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Kemudian ada yang keempat, untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya untuk menyediakan alat mengukur dan mengendalikan kinerja individu serta kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tindakan atau tindakan koreksi. Kemudian prosedur penyusunan anggaran. Untuk menyusun anggaran sendiri, tugas persiapan dan menyusun anggaran ini dapat didelegasikan kepada bagian administrasi dan bagian keuangan. Kemudian fungsi perencanaan laba dan anggaran. Perencanaan laba adalah pengembangan dari rencana operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan. Laba itu sangat penting dalam perencanaan karena rencana itu diharapkan adalah laba yang memuaskan. Perencanaan laba perusahaan terdiri dari anggaran operasi terinci dan anggaran laporan keuangan. Kemudian pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Ada 3. Yang pertama ada penetapan tujuan terlebih dahulu, kemudian implementasinya, kemudian yang ketiga adalah pengendalian dan evaluasi kinerja. Kemudian mengenai konsekuensi disfungsional proses penyusunan anggaran. Berbagai fungsi anggaran seperti penetapan tujuan, pengendalian, dan mekanisme evaluasi kinerja dapat memicu berbagai konsekuensi disfungsional seperti rasa tidak percaya, resistensi, konflik internal, efek samping lain yang tidak diinginkan. Kemudian konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran yaitu ada yang pertama adalah tahap penetapan tujuan, kemudian keselarasan tujuan, kemudian yang ketiga partisipasi, dan yang terakhir adalah manfaat partisipasi. Kemudian tahap-tahap implementasi. Setelah tujuan organisasi ditetapkan, Direktur Perencanaan mengonsolidasikan ke dalam anggaran formal yang komprehensif. Cetak biru untuk tindakan ini disingkat perusahaan, kemudian disetujui oleh Presiden Direktur atau Dewan Komisaris. Anggaran tersebut kemudian diimplementasikan melalui komunikasi kepada karyawan kunci dalam organisasi. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.